Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Sofiatul Muna. Saya dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 1A, nomor NIM 2103036038, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antar agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleran. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan. Moderasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Tujuan moderasi beragama. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai, sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Mengapa moderasi Islam sangat diperlukan di Indonesia? Dakwah dengan moderasi Islam perlu diketengahkan kepada umat untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, Indonesia ialah negara yang majemuk, sedangkan Islam mengakui perbedaan itu sunatullah untuk saling mengenal dan bersilaturahmi. Bagaimana moderasi beragama dalam masyarakat multikultural? Sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam negara multikultural diantaranya bisa dilakukan melalui menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, ras, dan budaya lain, mengakui keberadaan orang lain, sikap toleransi serta tidak memaksa keinginan dengan cara kekerasan. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi interaksinya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Katris mencakup 3 wilayah, yaitu Affection, kerjasama, Comparison and Resolution Conflict, kerjasama dan penyelesaian konflik, Kindness, Care and Affection or Empathic Skill, keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa, dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik.
konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia, menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara bangsa Indonesia, betapa kentalnya prasangka antar kelompok, dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Moderasi dalam keragaman Indonesia. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang, sehingga memicu konflik. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara berislam yang eksklusif, atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab. Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini keberadaan keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antar agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleran. Contoh moderasi beragama di lingkungan sekitar. Pertama, tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama. 2. Tidak memaksakan orang lain menganut agama kita. 3. Selalu rukun walaupun berbeda agama. 4. Saling peduli dan tolong-menolong walaupun berbeda agama. 5. Tidak ikut campur urusan agama orang lain. 6. Membiarkan masyarakat yang berbeda agama beribadah dengan tenang. Apa saja sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan moderasi beragama? Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas keberadaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama, membangun dan memperbaiki sarana umum, tidak memaksa agama kepada orang lain, tidak membeda-bedakan antar agama, saling menghargai satu sama lain. Sekian penjelasan tentang moderasi beragama dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.